Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Ya, di sini KM-nya siapa? Oh iya, disiapin dulu ya kelasnya. Pak, duduk siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anak, perkenalkan saya di sini namanya Hafiz Diabian sebagai guru magang kalian. Kali ini sebelum pembelajaran, baiknya kita sama-sama membaca ayat suci Al-Quran dulu kali ya, biar berkah kita belajar. Oke, bagi kalian yang bawa Al-Quran atau pakai HP, pertama kita buka surat Al-Baqarah ayat 42, lalu kita membaca Al-Anfal ayat 27, dan yang terakhir kita membaca surat Al-Ahqaf ayat 13. Yuk, yang pertama surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya dulu ya. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang itu sedang kamu mengetahuinya. Lanjut kita ke surat Al-Anfal ayat 27. Yuk semuanya bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yuk bareng-bareng artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Nah, yang terakhir nih, surat terakhir, surat Al-Ahqaf ayat 13. Yuk sama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Shadaqallahul azim. Jadi dari ketiga surat itu, siapa yang mau kayak isi kandungan dari ketiga surat itu apa aja? Siapa yang mau, silakan acungkan tangan. Dari salah satu dulu aja ya. Pertama Al-Baqarah ayat 42, isi kandungannya apa? Silakan yang mau acungkan, silakan yang mau mencoba menjawab, acungkan tangan. Ya, anak-anak, bagus ya dari kalian semua menjelaskannya. Dan tadi juga kita sudah membaca surat, terus kita juga sudah sesi memberikan motivasi, lalu membaca isi kandungan yang tadi surat kita baca. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kita mau apa sih di sini nih. Namanya kompetensi inti ya. Jadi hati itu kita menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Lalu kompetensi inti 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri,
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan. Lalu ada kompetensi inti 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian yang tampak mata. Lalu yang terakhir, kompetensi inti 4, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Ranah dan ranah abstrak. Abstrak nih kita kayak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Dari kompetensi ini tadi kita sudah cobanya ya, yaitu KI 4 ya. Kita tadi kan mengurai tentang isi kandungan yang ada di surat Al-Baqarah, Al-Anfal, Al-Ahqaf. Nah, tema yang akan kita pelajari sekarang itu hidup tentram dengan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Lalu ada kompetensi dasarnya. Yang pertama itu kita meyakini bahwa jujur, amanah, dan istiqomah adalah perintah agama. Lalu ada menunjukkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Lalu yang terakhir kita menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Selanjutnya sebentar. Jadi kita mau ngapain sih selama kegiatan pembelajaran ini? Jadi kita akan membagi kelompoknya itu nanti diacak aja sesuai penanggung jawab ini ya, penanggung jawab kelas atau KM atau sekretaris kalau Pak. Nah, dengan kelompok itu kita akan membuat suatu lakon ini kayak kita berdialog dengan teman kita, suatu pentas kecil-kecilan. Tentang apa sih pentasnya? Tentang cerita perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Nanti kalian ceritanya bisa rembukin masing-masing ya. Nah, dari itu kita bisa mengetahui jujur itu gimana, amanah itu gimana, istiqomah itu gimana. Dengan melakukan seperti itu, saya harapkan kita semua, khususnya Bapak juga bisa mengerti lebih dalam lagi tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Mungkin itu tadi sedikit kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan di sini. Memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu ya, biar kita lancar. Jadi ice breaking ini pemanasan otak kanan ya. Jadi langsung saja izinkan Bapak berdiri. Ya, jadi kita melakukan ice breaking. Kalian tahu nggak sih, otak kanan itu harus kita kerjakan, harus bekerja sewaktu-waktu agar memudahkan kita berpikir kreatif, inovasi, dan lainnya. Jadi caranya gini ice breaking. Kita yang mudah dulu ya, ambil yang mudah. Sama kita gini, tangan kiri berarti, lalu kita gini, nembak angka 1. Jadi kita ngikutin sini, terus balik lagi sini, gitu. Makin lama makin cepat. Nah, gitu. Ini level 1. Kalau level kita coba dulu kali ya, level 1 ya. Yuk, 1, 2, 3. Nah, iya itu bagus. Makin cepat. Nah, itu ada salah tuh. Ayo lagi, nggak apa-apa. Terus gitu. Oke,
Oke, level 1 kalian semua sudah bagus. Nah, sekarang level 2 nya. Level 2 nya gimana sih? Cuma ditambah 2 aja gitu. Gini. Makin lama makin cepat. Yuk coba. 1, 2, 3. Kenapa sih kita? Jadi kalian harus cepat. Terus makin cepat. Kerjakan otak kanan kalian. Nah, gitu. Nah, iya. Nah, gitu. Level 3 sama aja, tinggal ditambah 3 doang. Kayak tadi. Ini, yuk. 1, 2, 3. Oh, gitu. Apalagi sampai salah. Ya. Makin cepat. Bagus ya. Nah, gitu. Kayaknya gitu aja speakingnya. Tapi Bapak lihat tadi sudah bagus semua. Kalian sudah bisa mengerjakan otak kanan kalian. Tangan buat kalian semua. Ya, selanjutnya kali ini saya akan menjelaskan beberapa dulu dari materi yang sekarang kita pelajari, yaitu tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Dari jujur dulu. Oh ya, sebelumnya izinkan saya menjelaskannya dulu gini ya, apa ya. Jadi dari jujur apa sih? Jujur tuh hati kita lurus, tidak mencang-mencong, tidak belok-belok. Dalam artian kita tidak mudah untuk, dalam artian kita tidak berbohong atau tidak khianat. Jujur nih dalam Islam kita diharuskan untuk berkata jujur maupun bersikap. Dengan bersikap atau berkata jujur, kita bisa menjadi pribadi yang mulia. Kejujuran juga bisa hilang dengan kebohongan kita maupun kita berkhianat. Jujur, contoh dari jujur adalah kalau kita contoh kecilnya, kalau kita makan gorengan, ini biasa terjadi di kota-kota besar. Makan gorengan 5 tapi bayarnya 3, itu kan nggak jujur dong, bahaya juga, kasihan orang gorengannya. Sementara kan sekarang minyak mahal. Jadi kalau diselengin bahasanya darmaji, dan kali 5 ngaku siji. Oh ya, tapi di sini nggak ada kan yang namanya Bapak Darmaji. Ntar jangan ini ya, yang ditanyain, Bapak kalau makan gorengan 5 tapi bayarnya 3 apa? Jangan kayak gitu. Jadi gitu, jujur tuh kita luruskan ya, kita untuk berbuat dan berkata apapun jujur. Kita bisa aja berkhianat dengan orang tersebut, tapi kita harus selalu ingat bahwa Allah mengawasi kita. Jadi segala sesuatu kita harus berkata jujur. Jujur dalam kebaikan, jujur dalam membela, dan jujur dalam perbuatan. Lalu yang kedua itu ada amanah. Amanah itu apa sih? Amanah ialah dapat dipercaya. Jadi misalkan ada orang yang menitipkan sesuatu pesan kepada kita harus melaksanakannya dan harus menyampaikannya kepada orang yang dituju. Jangan kita menyebarkan ke khalayak umum atau ke orang lain atau ke teman kita, pacar kita, itu jangan. Kita harus amanah. Jadi kita harus menyampaikan pesan tersebut kepada orang yang dituju. Tidak hanya pesan saja, tapi misalnya kita dititipkan untuk bayar SPP nih oleh orang tua kita. Nah, kita jangan menggunakannya untuk kewarnet, main, jangan. Kita harus membayar SPP-nya dong. Ya mungkin kejadian itu banyak juga di kota besar, tapi jangan kayak gitu. Contoh kecilnya, seperti tukang parkir, dia kan banyak tuh, punya mobil, punya motor, tapi dia tahu itu bukan punya dia, itu hanyalah titipan. Jadi dia menjaganya, mengawasinya sampai diambil lagi oleh yang punya. Nah itu contoh lain dari tukang parkir ini, kita manusia dan yang punyanya itu Allah. Jadi segala yang Allah titipkan kepada kita di dunia ini, kita harus bisa menjaganya, mengawasinya. Bahkan bisa suatu waktu
barang tersebut bisa diambil lagi oleh Allah. Kita itu harus amanah. Dengan amanah kita bakal dipercaya oleh orang lain, sama halnya dengan kita jujur. Lalu yang terakhir ada istiqomah. Istiqomah ini kita bersikap kukuh pada pendirian kita, apa yang kita lakukan, dan konsekuen dalam tindakan. Jadi makna lainnya kita tuh teguh pada hal apapun, entah itu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman kita. Walaupun dengan istiqomah ini tentunya kita pasti akan melewati hal-hal atau godaan-godaan yang sangat besar. Contoh lainnya istiqomah. Istiqomah itu kayak kita selalu sholat 5 waktu fardu di masjid secara berjamaah. Terus istiqomah puasa Senin Kemis. Jadi istiqomah ini tidak hanya pada saat itu juga kita melakukan itu disebut istiqomah, itu bukan. Jadi istiqomah ini adalah kita melakukan terus-menerus sampai akhir hayat kita. Mungkin itu sebagian dari materi jujur, amanah, dan istiqomah. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, silahkan. Bertanya, ciri-ciri orang jujur itu gimana sih Pak? Apa sih? Ya, oke. Selanjutnya ditampung dulu ya. Oke, Pak, ditampung. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, kenapa sih Pak kita harus mempunyai sifat amanah? Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih juga. Oke, yang pertama pertanyaannya, apa sih Pak ciri-ciri orang jujur? Ciri-ciri orang jujur yang pertama tentunya tidak bohong. Tidak bohong di sini, tidak bohong sama siapapun ya. Jangan hanya sama orang tua doang, tapi sama teman, sama masyarakat, guru-guru juga itu jangan berbohong. Terus cirinya apa sih? Ciri-ciri lainnya, kalau berbicara itu apa adanya, tidak berlebihan, tidak dilebih-lebihkan. Lalu orang jujur ini hidupnya itu sangat tenang, damai, nyaman karena mereka bersikap atau berperilaku jujur. Mungkin itu dari ciri-ciri kecil jujur ya. Sama tidak berkhianat. Lalu yang kedua itu pertanyaannya, kenapa sih Pak kita harus bersikap amanah? Kenapa kita harus bersikap amanah? Karena di dalam Islam kita juga diajarkan tadi jujur, amanah, dan istiqomah. Tentunya kita sebagai muslim yang baik, kita harus berperilaku amanah. Amanah juga kita bisa dapat dipercaya oleh orang lain, terus juga kita tentunya disukai oleh orang lain. Dengan bersikap amanah, hidup kita tentunya akan damai, tentram, dan lain. Ya anak-anak, setelah tadi sudah menyimak penjelasan sedikit dari Bapak mengenai tema sekarang kita, yaitu jujur, amanah, dan istiqomah, tentang pengertian dan lain-lainnya. Sekarang kalian membaca sendiri tentang pengertian dan contoh dari perilaku jujur, terus amanah, dan istiqomah di buku siswa yang sudah kalian siapkan di tas. Sekarang kalian baca sambil Bapak juga membaca sedikit lagi, membaca ulang tentang materi jujur, amanah, dan istiqomah. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu. Ya anak-anak, saya membaca materi tentang pengertian dan amanah atau perilaku dari jujur, amanah, dan istiqomah. Selanjutnya kita akan melihat, mengamati, dan memberi komentar tentang tayangan yang akan saya paparkan.
Tapi di sini sebelumnya saya kirim link YouTube-nya ya ke KM deh, ntar KM ini ya kirim nomornya, nomor WA aja ke Bapak, nanti KM kirim ke grup kelas kalian ya. Soalnya proyektornya lagi nggak ada, lagi dipinjam sama kelas sebelah. Jadi mau nggak mau kita nonton masing-masing ya. Ya udah Bapak udah dikirim ya link YouTube-nya. Nanti kita sama-sama melihat tayangan berikut. Yuk kita mulai aja melihat tayangannya. Dibuka ya YouTube-nya, udah belum? Oh, oke. Yuk bareng-bareng aja lah biar enak. Yuk 1, 2, 3 play. Perilaku jujur. Ya, sudah selesai ya. Jadi tadi kita menyaksikan tentang bagaimana berperilaku jujur itu sangat penting ya. Di sini Ajmal nih bagus banget ya, sangat jujur sekali kepada ibunya. Ketika ibunya menanyai bagaimana ujian tadi, terus Ajmal menjawab, gampang bu, soalnya ada di buku. Ternyata berarti itu sama aja Ajmal pas lagi ngerjainnya itu nyontek ke buku yang Ajmal punya untuk melihat jawabannya. Jadi itu nggak boleh ya, sama aja bohong terhadap diri sendiri sama bohong terhadap gurunya. Terus juga tadi kan sempat disinggung juga bahkan Rasulullah saja jujur ketika berdagang maupun berkata-kata itu. Kalau kalian cinta pada nabinya, siapa yang cinta pada nabinya, ya kalau kalian sangat mencintai Rasul, kalian juga harus ikutin perilaku Rasul, yaitu dengan bersikap jujur dalam perkataan, perbuatan maupun perilaku. Dengan begitu kalian memiliki banyak teman, terus juga dapat dipercaya oleh orang lain, terus hidupnya tenang, damai, tentram, asik dah pokoknya. Paling itu. Selanjutnya kita gabung dengan kelompok kalian masing-masing. Lalu kalian melaporkan skenario apa yang ingin kalian tampilkan di depan mengenai tema yang jujur, amanah, dan istiqomah. Silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Tapi sebelumnya di sini Bapak ingin, sebelum kalian bergabung dan melaporkan penampilan kalian, di sini enaknya kita nyanyi dulu ya biar makin semangat. Di sini kita nyanyi Garuda Pancasila aja biar nilai Pancasila kita juga ikut naik ya. Oke. Nah, yuk sebelumnya enaknya kita sama-sama berdiri kan biar makin semangat. Ayo sama-sama berdiri. Tangannya sambil dikepalin ya biar makin kuat. Keren. Yuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukung.
rasa semangat kalian sudah mulai memuncak atau belum? Kalau belum nanti kita nyanyi lagi sampai semangat kalian memuncak. Ya, habis nyanyi silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing dan mulai merumuskan penampilan yang wow, biar bisa berkagum dengan teman-teman kalian maupun bisa langsung aja silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Di sini juga sudah mencatat beberapa dari yang tadi sudah kalian tampilkan. Jadi Bapak cuma ingin menyampaikan tentang hikmah dari perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Yang pertama, hikmah dari perilaku jujur yaitu kita bisa mendapat kepercayaan orang lain. Nah, kalau udah mendapat kepercayaan orang lain, kita bakal tenang gitu, enak. Jadi kita nggak punya was-was, terus juga nggak punya trust issue kepada orang tersebut dah. Kalau misalnya orang itu bakal berkhianat kepada kita, karena orang itu kan kita tahu sendiri dia memiliki perilaku yang jujur, otomatis dia bisa mendapat kepercayaan kita gitu. Terus yang kedua tentunya mendapatkan banyak teman. Kenapa mendapatkan banyak teman? Karena dia berperilaku baik, itu berperilaku jujur, sehingga banyak yang menyukainya dalam artian teman. Tapi nggak tahu ya menyukai dalam artian emang apa lagi sih selain teman. Ya semoga aja dapat. Lalu yang ketiga mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Ini juga bisa dipatahin sih kalau misalnya ada orang yang tidak senang dengan kita padahal kita berperilaku benar atau jujur, ya mau gimana lagi, pastinya ada orang yang kayak gini yang tidak senang jika kita jalannya lurus-lurus aja, harus ada jatuhnya. Nah ya itu pikiran orang tersebut yang nggak senang kepada kita tuh. Terus yang kedua ada hikmah dari perilaku amanah. Yang pertama tentunya kita juga akan dipercayai orang lain. Tentunya ini merupakan modal yang sangat berharga dalam kehidupan sosial. Tuh, dengan berperilaku amanah kita bisa dipercayai oleh masyarakat sekitar, dan kita dalam bersosialisasi itu sangat mudah. Lalu yang kedua, orang lain akan memberikan pandangan simpati. Jadi kalau misalnya kita memiliki perilaku amanah, kita akan disimpatikan oleh orang lain, bukan hantu ya, simpati. Jadi kayak orang lain ini ngeliat kita tuh ingin membantu gitu loh. Lalu yang ketiga ada mendorong kesuksesan dalam kehidupan. Kenapa bisa? Contohnya kita diamanahkan untuk menjadi direktur, pemegang saham di perusahaan A. Kita sangat dipercayai oleh yang punya perusahaannya bahwa kita nih orangnya amanah, pasti bisa memajukan perusahaan ini dengan kita mengasih saham itu. Lalu yang keempat, yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupannya. Tentunya dong, kalau kita memiliki perilaku yang jujur juga amanah, tentunya Allah akan memudahkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, insya Allah pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hikmah dari perilaku istiqomah. Yang pertama ini, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut, sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya dan tidak hanyut di bawah kesedihan. Juga tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Nah ini nih yang harus kita punya,
tapi bukan cuman istiqomah juga sih, kita juga jujur, amanah, dan istiqomah. Cuman dari hikmah istiqomah ini kita jadi misal ada sesuatu cobaan atau rintangan apapun, kita boleh sedih, tapi kita wajib tahu bahwa kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membantu kita dalam kehidupan kita melewati berbagai rintangan maupun cobaan. Jadi kita nggak berlarut-larut dalam kesedihan. Sedih mah boleh karena itu manusiawi. Lalu yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia karena ia tekun dan ulet. Betul, karena istiqomah kita jadi mau fokuskan suatu kegiatan. Jadi misal kita istiqomah dengan kita menulis atau membaca setiap hari. Nah, dengan menulis atau membaca itu tentunya kita akan bisa mendapat ide-ide atau inovasi-inovasi yang bisa juga menjadikan itu pundi-pundi uang agar kita bisa mendapat uang jajan sendiri lah. Jadi kita nggak minta ke orang tua lagi. Nah, dengan itu kita bisa menjadi sukses di kehidupan dunia. Lalu yang terakhir, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu kita yang masih bolong-bolong sholatnya, kita bisa mengharapkan dengan perilaku istiqomah ini kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita selalu sholat tepat waktu dan berjamaah. Oke, mungkin itu pemaparan dari Bapak sendiri ya tentang hikmah dari perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Selanjutnya kita ada ini refleksi pembelajaran yang tadi udah dilaksanain post test lah, tes sebelum ulangan. Ini mah santai aja, maksudnya soalnya juga tidak terlalu sulit dan apa-apa kok misalnya ada yang salah juga. Soalnya ini cuman refleksi, jadi Bapak ingin tahu sejauh mana kalian menangkap dari materi yang tadi sudah dilaksanakan ya. Soalnya esai 5 aja kali ya jawabannya. Sebentar Bapak sudah nulis soalnya. Nah, didiktekin aja ya. So kalian siapin dulu buku sama pulpen. Pulpennya kalau sudah siap nanti Bapak diktekan. Udah siap ya. Nomor 1, sebutkan ciri-ciri orang jujur. Maksimal 5. Kalian semua udah bagus dan kalian sudah bisa mengidentifikasi dan menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Jadi jangan cepat putus asa dalam belajar. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini. Kalian semua luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, sebelum itu kita menutup pelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.